Saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi pembelajaran akademik ULIS. Perkenalkan rekan saya yang pertama ada Mas Suryo. Silakan Mas Suryo. Nama saya S11 2022 1431 Oke, kemudian selanjutnya Mbak Sarina. dan Sudahkah? Halo, perkenalkan nama saya Sherina Nur Anggraini dengan NIM A11 2022 14374. Lanjut. baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sarul Amri, NIM A11 2022 14613. Dan saya Stephen Andi Suryanto dengan NIM A11 2022 14623. Ini untuk daftar isi dan daftar tabel, daftar gambar, kemudian masuk ke analisa dan perancangan. Silakan Amri. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya, Mas Stephen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa sistem. Yang pertama adalah kebutuhan fungsional. Nah, untuk kebutuhan fungsional sendiri, ini kita membuat aplikasi berbasis LMS yang bernama Kulias, yang di dalamnya ada beberapa kebutuhan fungsional seperti user bisa login, bisa menampilkan password, mengatur ulang, menampilkan daftar mata kuliah, akses materi pembelajaran, mengupload tugas, mengedit, melakukan absensi, dan juga dapat logout. Kemudian ini untuk tabel kebutuhan fungsional ya. Di dalam sini ada beberapa fitur dan ada hal-hal apa saja yang diperlukan untuk mengakses fitur tersebut. Mulai dari login, menampilkan password, dan seterusnya sampai ke yang terakhir itu melakukan absensi dan juga bisa logout. Kemudian untuk kebutuhan fungsional. Nah, di aplikasi kuliah tersebut ada beberapa kebutuhan fungsional seperti dibutuhkannya waktu respon yang cepat untuk fitur-fitur kami. Kemudian bisa menangani beban pengguna yang besar. Selanjutnya, antarmuka yang intuitif dan mudah dipelajari serta mudah digunakan oleh para pengguna. Kemudian untuk datanya itu demi keamanan kita melakukan enkripsi data. Data-data seperti password dan informasi data diri pribadi. Kemudian untuk kontrol akses, kami juga memperketat sesuai peran pengguna. Dan untuk hardware-nya tentu saja bisa menggunakan seperti desktop, laptop, dan juga mobile. Dan untuk aplikasinya tersebut bisa diakses melalui browser begitu. Kemudian yang ketiga, kebutuhan software. Nah, untuk kebutuhan software ini dalam merancangnya kami memerlukan beberapa teknologi dan juga alat-alat seperti sistem operasinya kami menggunakan Windows, macOS, dan juga Linux ataupun Linux bisa juga. Kemudian untuk browsernya juga bisa diakses melalui Google, Mozilla, Firefox, dan lain-lain browser seperti Safari dan lain-lainnya. Kemudian untuk bahasa pemrogramannya, sini ada HTML, CSS, dan juga JavaScript sebagai antarmuka pengguna. Kemudian untuk alat pengembangannya tentu saja diperlukan IDE atau Integrated Development Environment seperti Visual Studio Code, Node.js, Tailwind, dan juga framework lainnya. Dan untuk desainnya sendiri kami menggunakan Figma sebagai alat desain kami untuk merancang tampilan-tampilan browser dan juga aplikasi kami. Kemudian yang keempat, untuk kebutuhan hardware-nya sendiri, perancangan sistem informasi akademik kuliah ini berguna untuk menunjang sistem pembelajaran seperti perkuliahan begitu. Kemudian ada beberapa kebutuhan hardware yaitu untuk perangkat pengguna ini bisa diakses melalui desktop atau laptop ataupun smartphone seperti yang telah saya katakan tadi. Kemudian untuk konektivitasnya sendiri diperlukan internet yang cukup stabil. Baik, kemudian selanjutnya yang perancangan antarmuka. Yang pertama ada halaman login. Jadi di halaman login ini pengguna bisa ya melakukan login gitu dengan menginput NIM dan password. Kemudian, oke,
Jika terjadi ketidaksesuaian antara username dengan password, maka tampilannya akan seperti gambar 2 ini. Kemudian kalau sudah berhasil login, pengguna akan dibawa ke halaman utama untuk pemilihan semester. Dan mulai di halaman utama ini terdapat logo profile yang jika diklik nanti muncul menu box dan ada tombol logout. Kemudian setelah memilih salah satu dari blok semester itu, maka pengguna akan dibawa menuju ke halaman pemilihan mata kuliah seperti ini. Di pemilihan mata kuliah yang sebelah kiri itu terdapat daftar-daftar mata kuliah untuk semester itu, gitu. Kemudian yang sebelah kanan itu merupakan daftar agenda yang mendatang. Kemudian ya, untuk agenda yang mendatang, karena bagi yang semester yang sudah lewat, maka tidak ada agenda, akan tertulis seperti di gambar 5 ini. Kemudian lanjut Amri untuk kursus mata kuliah. Baik, untuk halaman kursus mata kuliah sendiri di sini ada beberapa tampilan, yaitu yang pertama mengenai judul mata kuliahnya serta dosen pengampunya. Nah, di bawahnya sini ada deskripsi mata kuliahnya seperti apa begitu. Kemudian di sampingnya ini ada course introduction. Course introduction tersebut dapat memuat video-video preview mengenai mata kuliah yang akan dipelajari. Kemudian di bawahnya di sini ada jadwal setiap pertemuannya. Mohon maaf maksud saya materi-materi di setiap pertemuannya. Nah, di sampingnya di sini ada review-review dari pengguna. Di sini bisa menjadi referensi kita untuk terus melakukan pengembangan begitu. Kemudian selanjutnya, setelah tadi mengeklik tombol pengumpulan tugas, nah di sini ada beberapa form yang nanti akan terisi otomatis begitu. Dan di sini sebenarnya ada text field. Nah, untuk text fieldnya sendiri kami menggunakan library seperti CK Editor. Ya, di sini nanti kita bisa mengumpulkan file ya mungkin maksimal 10 MB lah ya, dan bisa disubmit. Kemudian untuk form absensi, nah tadi dari halaman perkuliahan di sini ada absensinya. Nah, dari situ di sini kita akan menampilkan beberapa informasi seperti nama, mata kuliah kelompok, status, dan pertemuan. Nah, untuk field ini sebenarnya akan terisi otomatis, kecuali di field yang status ini nanti pengguna bisa memilih menu seperti hadir, izin, atau tidak hadir. Nah, di sampingnya ada grafik lingkaran atau biasa disebut dengan pie chart. Nah, yang hijau ini artinya itu hadir, yang kuning itu izin, nah yang merah ini alfa. Nah, kemudian di bawahnya ini ada kalender di setiap, misal eh, mata kuliahnya itu ada di pertemuan berapa dan tanggal berapa begitu akan tampil di sini. Seperti itu. Silakan untuk Mas Steven. Oke, kemudian ada submenu help. Jadi di submenu help ini yang pertama ada menu box. Seperti gini gambarnya. Jadi menu box ini akan muncul setelah uh, foto profil diklik. Dan isi dari menu box sendiri ada settings, profile, help, dan feedback. Kemudian untuk JSD diagram, di sini ada JSD diagram yang ada sistem informasi pembelajaran akademik yang punya fitur utama login, transaksi, dan logout. Di mana di login, uh, sistem bisa menampilkan password dan atau mengatur ulang password. Kemudian untuk di transaksi, sistem bisa menampilkan daftar mata kuliah, mengakses materi pembelajaran, mengirim tugas, mengedit tugas, dan melakukan absensi. Dan untuk di logout ya, pengguna bisa melakukan logout gitu.
Ini untuk implementasi akan dijelaskan oleh Mas Suryo di akhir video. Jadi untuk sementara dilompatin terlebih dahulu. Lanjut ke Oke, analisis GOMS dan KLM. Silahkan Mbak Serina. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Sherina Nur Anggreni. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pada bagian GOMS dan KLM-nya. Pada sebelumnya, saya sudah mempersiapkan tabel di tabel kebutuhan fungsional sistem. Bisa ke atas, Mas Suryo? Mas Stefan? Ya, di situ. Nah, pada kebutuhan fungsional sistem ini, kita sudah membagi beberapa sub goals yang bisa dilakukan ke sistem kita. Salah satunya yaitu pengguna dapat login. Ini sub goalnya sama operator yang dibutuhkan, terus menampilkan password, lupa password, sama menampilkan daftar mata kuliah seperti ini untuk sub goal dan operatorsnya. Terus sub goal yang lain ada akses materi pembelajaran. Untuk operatornya ada di sini, seperti klik pilih semester yang diinginkan seperti itu. Juga ada submit, kirim pengajuan tugas. Terus untuk edit pengajuan tugas juga ada, eh, oh ya, terkhusus untuk kirim pengajuan tugas ini ada dua, apa ya, flow yang salah satunya itu bisa menggunakan agenda list method ataupun menggunakan use manual gitu. Untuk yang agenda list method itu ada di sebelumnya yang di list agenda sebelah kanan tadi untuk di antar mukanya nanti bisa diklik semisal ada tugas yang harus dikumpulkan ataupun bisa lewat di manual page-nya melalui kursus mata kuliah. Terus untuk absensi nanti juga ada pilihannya, kita bisa memilih absen lewat menggunakan itu agenda juga, nanti juga untuk tugas seperti absensi juga nanti akan terlist di situ, serta untuk absennya juga bisa manual ke absen back halaman absen tersebut. Terus yang terakhir itu subgoalnya adalah pengguna bisa logout. Terus untuk yang bagian KLM-nya bisa ke bawah yang tadi. Ya. Eh, Untuk analisis dan KLM sendiri pada sistem informasi pembelajaran akademik ini diharapkan memiliki tujuan yaitu mengukur kinerja sesuai dengan sistem yang telah dibuat, memberikan estimasi kebutuhan memori jangka pendek, serta mendeskripsikan alur pengguna dalam mencapai tujuan yang dicapai, serta memberikan estimasi waktu dalam menyelesaikan tujuan goals. Nah, untuk KLM model itu ada beberapa poin seperti keystroke itu yaitu merupakan penekanan pada tombol keyboard, button ini untuk penekanan button mouse button itu, terus pointing mengarahkan kursor, terus homing perpindahan antara tangan sama keyboard mungkin home gitu kan, drawing draw mental persiapan mental sama R itu respon. Nah untuk estimasi waktu eksekusi KLM model sendiri itu bisa dilihat pada tabel ini. Nanti kita acuannya untuk mengestimasi subgoal yang dibuat itu berapa lama. Nah, itu ada di sini untuk estimasi waktunya. Saya akan jelaskan yang pertama yaitu penerapan GOMS dan KLM untuk subgoal login atau login. Nah, untuk subgoalnya sendiri itu pertama kita harus memasukkan kredensial itu berupa mungkin memasukkan NIM sama password. Nah, untuk yang pertama kita bisa menggerakkan kursor ke arah input username. Nah, itu pointing kurang lebih segini. Terus kita bisa mengisikan kolom username, estimasinya segini, ini 14K adalah kurang lebih 14 karakter, atau kita mengetikkan 14 karakter, kurang lebih estimasi waktunya segini. Terus menggerakkan kursor ke arah input password, pointing dulu, baru diklik, serta setelah itu baru kita masuk ke mengetikkan password yang kurang lebih ya, kita estimasinya di 10 karakter. Kemudian baru kita homing lagi, berpindah lagi untuk mengklik tombol login. Nah, dari subgoal login ini, estimasi waktu yang diperlukan kurang lebih adalah 11 detik poin 82. Selanjutnya, untuk yang penerapan GOMS dan KLM tampilkan password itu cukup singkat karena hanya untuk
menampilkan password aja, apakah password yang kita ketikkan sudah selesai apa belum, itu kurang lebih dibutuhkan total waktu sekitar 1,30 detik. Untuk selanjutnya, penerapan GOMS dan KLM untuk bagian lupa password, ini akan sedikit lebih lama karena itu akan nanti kita perlu untuk berpindah halaman, misal nanti kita lupa password gitu kan, nanti akan penggantian passwordnya itu dikirim via email gitu. Nah, untuk step-stepnya seperti ini, dengan total estimasi kurang lebih sekitar 25 detik untuk perubahan penggantian password yang baru. Selanjutnya, penerapan GOMS dan KLM menampilkan daftar mata kuliah. Untuk menampilkan daftar mata kuliah per semester itu, sebenarnya kita hanya mengklik satu bagian atau di itu tadi home halaman utama, kita memilih semester mana yang akan kita pilih gitu, misalkan semester yang saat ini sedang berlangsung gitu kan. Nah, itu nanti bisa diklik, kurang lebih waktunya sekitar 1 detik 30. Selanjutnya, untuk penerapan GOMS dan KLM akses materi pembelajaran yang ada di dalam submenu tadi itu, dari mata kuliah nanti bisa diklik, nanti akan menuju ke halaman daftar mata kuliah yang ada. Dengan subgoal itu bisa pilih semester yang diinginkan, pilih mata kuliah yang diinginkan, terus pertemuan yang diinginkan, sama link akses ke materi yang tersedia. Nah, total waktu untuk subgoal akses materi ini kurang lebih sekitar 9 detik 25. Selanjutnya, untuk yang GOMS dan KLM pengiriman atau pengajuan tugas ini, eh, apa ya, asumsinya kita sudah mempersiapkan tugasnya terlebih dahulu gitu kan, nanti kita tinggal submit berupa teks maupun link ataupun file yang kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 20 detik 80 poin ya. Seperti ini, terus selanjutnya penerapan GOMS dan KLM untuk mengedit pengajuan tugas. Untuk pengeditan tugas ini sebenarnya itu hampir sama dengan pengiriman tugas, cuma nanti akan berbeda untuk di kolom ini. Klik tombol edit pengajuan, terus subgoalnya kita akan mengganti atau menghapus terlebih dahulu file yang sebelumnya, baru kita drop file atau input teks yang baru. Seperti ini operator-operatorsnya. Nah, untuk total estimasi untuk mengedit tugas itu sendiri kurang lebih di 25 detik poin 94. Terus untuk penerapan GOMS dan KLM absensi, kali ini saya menggunakan yang kita memilih ke itu apa namanya dari akses materi pembelajaran yang menuju ke absensi. Jadi bukan melalui bar yang ada di agenda list agenda mendatang. Jadi kita menggunakan pakai metode yang manual. Di sini goals-nya itu absensi. Jadi sub-goal-nya nanti kita akan pilih semester yang diinginkan terlebih dahulu, which is mungkin semester yang sedang berlangsung, yang masih bisa gitu kan. Terus kita memilih mata kuliah yang ingin diinginkan sesuai absen mana yang akan kita isi. Klik tombol absensi gitu. Terus pilih tanggal kursus pertemuan, pilih status kehadiran gitu kan, hadir atau tidak, ataupun izin, baru kita klik submit yang memakan atau estimasi waktu yang diperlukan sekitar 11 detik poin 85. Nah, untuk penerapan GOMS KLM dan KLM logout ini itu kurang lebih di 1 detik 30 karena nanti kita hanya untuk pointing kursor aja ke bagian itu logo user yang di bawahnya ada logout itu, nanti kita tinggal klik saja di tombol logoutnya. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan GOMS dan KLM pada sistem informasi pembelajaran akademik kuliah ini. Terima kasih. Oke, kemudian bagian selanjutnya ada perhitungan kepuasan pengguna dengan menggunakan kuesioner SUS atau sistem usability scale. Oke, jadi di sini kami menggunakan total ada 10 pertanyaan, di mana 5 pertanyaan ganjil dan 5 pertanyaan genap. Untuk pertanyaan ganjil itu merupakan pertanyaan yang bersifat positif, itu seperti saya berpendapat saya akan sering mengunjungi website kuliah gitu, atau saya melihat website kuliah mudah digunakan. Nah, sedangkan untuk pertanyaan yang genap itu lebih bersifat ke negatif, seperti saya menilai website kuliah terlalu kompleks untuk digunakan, atau saya membutuhkan bantuan saat menggunakan website kuliah.
Kemudian untuk skala yang digunakan itu 1 sampai 5. Responden akan dapat menjawab pertanyaan dengan salah satu dari skala yang sudah disediakan itu. 1 itu sangat tidak setuju atau STS. 2 itu tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Ini berikut adalah tabel bobot skala Likert-nya. Kemudian, ini adalah sampel dari responden yang sudah kami ambil gitu. Total ada 10 responden, di mana masing-masing responden menjawab 10 pertanyaan. X ini menandakan total skor yang didapat dari pertanyaan yang ganjil, yang positif, sedangkan Y merupakan pertanyaan yang negatif. Sedangkan Z adalah total dari setiap responden, total skor dari setiap responden, kemudian akan dijumlah sehingga didapat total SUS 742,5. Untuk pertanyaan ganjil itu menggunakan rumus PN-1, sedangkan untuk yang pertanyaan genap menggunakan rumus 5-PN. Kemudian ini adalah rata-rata perkiraan perhitungan nilai SUS-nya. Jangan lupa total responden ada 10, total SUS tadi ada 742,5, dan kalau di rata-rata berarti 74,25. Kalau berdasarkan tabel yang ada yang di gambar 23 ini sama gambar 24, berarti berdasarkan hasil dari perhitungan SOS di atas, nilai rata-rata yang didapat itu kan 74,25. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa grayscale berada pada kategori B dan adjective rating berada pada kategori good, di mana itu udah lebih dari cukup. Di sini saya akan mempresentasikan hasil implementasi website kuliah online bernama Kulies. Sebelum memasuki halaman utama, kita akan memasuki terlebih dahulu portal login. Di sini kita dapat menginputkan NIM dan password. Untuk NIM dan password saya atur ke default yaitu 123. Untuk menampilkan password menggunakan tombol ini. Untuk mengubah password menggunakan tombol ini. Jika NIM atau passwordnya berbeda, maka akan muncul peringatan seperti ini. Jika NIM atau passwordnya benar, maka akan menuju ke halaman utama. Kemudian di sini terdapat daftar semester dari semester 1 sampai 4 yang sedang berlangsung, selesai atau selesai sebagian. Untuk melihat daftar mata kuliah pada setiap semester menggunakan tombol ini. Di sini juga terdapat nama mahasiswa dan NIM-nya. Setelah kita login, untuk logout menggunakan tombol ini, kita klik ini akan muncul setting, profil, help, dan feedback. Untuk memilih daftar semester, kita dapat mengkliknya seperti ini. Selanjutnya di sini terdapat berbagai mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Kemudian di sini juga terdapat agenda mendatang seperti absensi dan tugas, baik yang sudah diselesaikan maupun belum. Di sini juga terdapat angka notifikasi. Jika ada agenda yang belum diselesaikan, kita dapat memilih mata kuliahnya dengan mengkliknya seperti ini. Kita masuk pada halaman mata kuliah. Di sini terdapat nama mata kuliahnya, nama dosen pengampu, dan keterangan mata kuliahnya. Kemudian di sini juga terdapat review mata kuliah pada setiap mahasiswa atau dosen. Kemudian di sini ada box pertemuan dari pertemuan 1 sampai 7. Kita dapat mengunduh materi lewat sini dan mengumpulkan tugas juga lewat sini. Untuk absensi kita dapat menggunakan tombol ini untuk absensi.
Di sini kita dapat menginput nama, NIM, mata kuliah, kelompok, dan status. Untuk mensubmit menggunakan tombol ini. Untuk melihat presentasi absensi menggunakan ini, kita dapat mengatur waktu dan tanggalnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, atau dari tanggal terakhir yaitu kemarin, sekarang, atau terakhir 7 hari, 30 hari, 90 hari. Untuk analisa absensi menggunakan tombol ini, di sini kita juga dapat melihat kalender. Kemudian untuk tugas, untuk mengumpulkan tugas kita dapat menginput nama, NIM, mata kuliah, kelompok, dan pertemuan keberapa. Kemudian di sini kita dapat menambahkan keterangan atau menginput sebuah link tugasnya, atau kita dapat menginput file berupa dokumen seperti ini. Kemudian setelah itu kita dapat mensubmit atau mengundo atau meredo seperti ini. Di sini juga terdapat pengenalan mata kuliah. Kemudian kita akan kembali ke halaman utama untuk melihat semester yang sudah selesai maupun selesai sebagian. Bisa dilihat perbedaannya, tidak ada agenda dan tidak ada angka notifikasinya. Untuk mata kuliah pada semester yang sudah selesai tetap sama, namun kita hanya dapat mendownload materi saja atau melihat absensi saja menggunakan ini. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Oke, ini untuk link YouTube belum. Oke, demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.